Bismillahirrahmanirrahim. Banyak cerita mistis diceritakan para pendaki gunung. Salah satu cerita mistis berasal dari pendaki bernama Bang Bagas. Ia naik Gunung Sindoro, Wonosobo, Jawa Tengah. Seperti apakah cerita mistisnya? Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di channel The Myth Story. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya buat sahabat-sahabat sekalian klik tombol subscribe dan like di video ini agar kami bisa lebih bersemangat kembali untuk membuat konten kisah-kisah horor lainnya di sini. Dan langsung saja tanpa basa-basi, mari kita simak ceritanya. Selamat menyaksikan. Bagas menceritakan jika kejadian ini saat liburan ujian nasional pada Maret tahun 2017 silam. Ia bersama temannya ingin mengisi liburan dengan naik gunung, akhirnya dipilih Gunung Sindoro. Akhirnya ia bersama temannya naik gunung tersebut melalui jalur Kledung. Setiba di desa Kledung, ia langsung naik pukul 7 pagi. Saat akan naik ke pos 1, ia ketemu dengan seorang petani dan ia bertanya, "Mau kemana nak?" tanya seorang petani tersebut. Dan seketika Bagas menjawab, "Mau naik Gunung Sindoro pak." Dan petani itu pun bertanya lagi dan memberikan saran kepada Bagas, "Nanti kalau udah di atas ada yang jualan, beli aja. Takut kalau ndak beli nggak bisa pulang," kata petani itu. Mendengar jawaban dari petani itu, Bagas pun bingung, namun ia tetap naik. Dan sesampainya di pos 1, aman terkendali, dan perjalanan dilanjutkan ke pos 2. Nah, di pos 2 ini muncullah sesuatu yang aneh. Teman saya mengeluh karena tas karier terasa berat, tapi akhirnya saat saya angkat ringan, kata Bagas. Bagas tiba di pos 2 jam 12 siang. Karena kelelahan, Bagas duduk di sebatang kayu. Tiba-tiba ia mengantuk dan ketiduran. Belum lama tidur, antara saya mimpi atau terbangun, badan saya tak bisa bergerak. Saya tak melihat teman saya. Saya yang melihat hanya sampah dan tas karier, kata Bagas. Saat itu saya melihat ada cewek naik. Setelah saya lihat, terus ia pakai pakaian seperti noni Belanda. Cewek itu lihat saya dan matanya kosong. Nah, pas cewek itu akan mendekat, teman saya menarik dan saya baru sadar. Setelah itu saya tidak lihat cewek itu lagi, cerita Bagas. Tak ingin berlama-lama di situ, ia memutuskan untuk melanjutkan ke pos 3. Di pos 3 ramai sekali dengan pendaki lainnya. Sayangnya karena ramai, Bagas dan temannya tak dapat pasang tenda di sana. Ia pun terpaksa naik untuk mencari tempat pasang tenda. Setelah dapat tempat yang sepi, Bagas mendirikan tenda. Tetapi pas jam 7 malam saat duduk, ia dan temannya mencium bau busuk. Bagas bingung bau apa ini. Setelah beberapa waktu akhirnya ia berdoa dan lambat laun bau itu hilang. Kemudian ia tidur. Tetapi pukul 12 malam ia terbangun karena banyak orang. Jam 3 pagi ia dibangunkan temannya untuk mengajak ke atas. Namun ia kaget, ternyata di luar sepi. Ia bingung karena tadi malam ramai banyak orang yang berjalan. Setelah itu dia kembali naik. Kira-kira 1 jam di belokan terakhir ada suara-suara ramai. Di situ ada pasar, banyak orang berpakaian pakaian lurik bagi yang laki-laki, dan yang ibu-ibu pakai pakaian kebaya. Dan semuanya pada terdiam, kata si Bagas. Tetapi saya teringat di awal saat naik, kalau ada berjualan, beli saja. Maka saya pun mencari barang yang tak bisa dimakan, dan akhirnya saya mencari tisu. Saat tanya penjual, ia hanya diam dan mengisyaratkan harganya Rp5.000. Saat saya beri uang Rp20.000, ia menolak. Untung temanku bawa uang Rp5.000, lanjut kata Bagas. Setelah membayar, ternyata seluruh orang di pasar melihatnya.
Ia kaget dan mulai ketakutan. Ia mengajak temannya langsung keluar dari pasar dan naik ke puncak. Ternyata orang itu mengikuti terus, dan setelah jalan 20 menit keluar pasar, setelah lihat ke bawah ternyata tak ada orang di situ, kata Bagas. Akhirnya ia sampai di puncak dan kemudian turun. Saat turun, kejadian mistis kembali terjadi. Sesampainya di pos 2, temanku kembali mengeluh tas karier yang terasa berat. Saya coba angkat tetapi terasa ringan. Nah, di pos ini setiap saja jalan selalu ujung-ujungnya kembali ke tempat itu lagi. Mungkin sampai 7 kali kami memutari jalan itu. Hingga akhirnya saya berdoa dan alhamdulillah saya bisa kembali ke bawah, kata Bagas. Sesampainya di bawah, di base camp, ia menceritakan soal itu kepada masyarakat sekitar. Mereka kaget dan mengatakan jika memang saat waktu naik ada orang yang meninggal dunia di kampung itu. Dan sebagai pantangan di sana, jika ada warga yang meninggal, pendaki dilarang naik. Bagas berkata saat di atas ia membeli tisu, namun saat dilihat tisu itu berubah menjadi daun kering. Bagas pun mengaku tak akan melupakan kisah mistis yang terjadi saat naik Gunung Sindoro. Ia bersyukur ia masih selamat meski mengalami kejadian mistis tersebut. Selain kejadian mistis yang dialami oleh Bagas dan teman-temannya, di sini juga ada kejadian aneh yang dialami oleh seorang YouTuber bernama Prasojo Muhammad. Ia pernah mendaki sebuah gunung di Indonesia. Dia menceritakan kisah horor yang pernah dialaminya saat mendaki Gunung Sindoro di Jawa Tengah tersebut. Lelaki yang akrab dipanggil Bang Jo itu mengaku sebenarnya kurang peka dengan hal-hal mistis, sehingga ia pun jarang mengalami peristiwa menyeramkan selama mendaki. Tetapi dia pernah mengalami suatu momen yang berbeda saat berkunjung ke Gunung Sindoro yang berada di Jawa Tengah. Pernah suatu ketika saat saya di Gunung Sindoro, ada suara gamelan. Saya posisi sudah agak tinggi. Ada suara gamelan pada saat sore hari, dan yang mendengar hanya 3 orang dari 7 orang. Saya pikir apa itu suara gamelan dari base camp atau bagaimana. Pendaki nyetel gamelan, tetapi ya udahlah, saya nggak mau memikirkan dan saya juga termasuk yang cuek, kata Prasojo. Saat itu, dia dan teman-temannya tidak terlalu menghiraukan dan tetap berpikir positif. Tetapi ternyata suara gamelan itu bukanlah dari pendaki lain. Waktu itu, di bawah itu ada base camp. Saya ketemu tukang pijit yang mengerti dengan hal-hal itu. Saya menanyakan kalau tadi kita dengar suara gamelan. Terus dia berkata, "Udah, nggak apa-apa, itu kita disambut," kata Prasojo. Tukang pijat itu tidak menerjemahkan arti disambut itu. Prasojo juga tidak menanyakan lebih lanjut. Hanya saja dia berharap dalam hari disambut itu merupakan respon positif dari Gunung Sindoro. Kendati mengalami kisah itu, Bang Jo tidak jera untuk naik ke gunung itu. Dia tetap melanjutkan hobinya tersebut. Demikian kisah singkat yang dialami oleh Bagas dan Prasojo yang berada di Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menghibur dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada teman-teman semua. Dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini, agar kami bisa lebih bersemangat kembali untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.